Baik, bagi Kak Fendi sendiri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Riu ya, dengan Kak Riu. Oke, ya, terima kasih waktunya dan juga tim dari Bidikti juga untuk kesempatannya dan udah mengundang saya juga untuk memberikan sedikit informasi tentang Lekodomblu hari ini. Dan selamat siang juga untuk teman-teman adik-adik semua yang udah hadir di sesi kali ini. Perkenalkan saya Fendi, jadi saya langsung representatif dari Lekodomblunya ya. Jadi tanpa menunggu lama lagi, saya akan sharing sedikit presentasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Lekodomblu. Jadi apa saja yang nanti teman-teman bisa dapatkan dengan belajar di Lekodomblu. Kalau misalnya menjadi seorang yang sudah lulusan dalam bidang kulineri dan juga sebagai chef itu nanti seperti apa kan ke depannya yang bisa teman-teman pilih ya. Oke. Pertama, jadi Lekodomblu ini mungkin teman-teman tadi ada yang banyak yang belum tahu ya dari mana Lekodomblu ini. Jadi ini Lekodomblu kita asalnya itu adalah dari Prancis ya. Kita awalnya itu kampus kita pertama itu adalah di Paris. Ya, sekarang kita sudah bisa dibilang sebagai institusi kulineri terbesar dan tertua saat ini ya. Jadi kita sekarang tahun ini sudah 126 tahun dan kita sudah tersebar di 20 negara. Ya, jadi banyak sekali nanti kampus yang bisa teman-teman pilih tergantung dari teman-teman yang lebih sukanya belajarnya di negara mana ya. Nah, jadi Al-Qadomblu juga kita tidak hanya sekolah masak saja, tapi kita sudah banyak menawarkan program mulai dari S1 juga. Kita ada menawarkan hospitality management, culinary management, dan juga ada food science juga nantinya. Terus juga kita sudah ada juga menawarkan program S2 juga. Oke. Nah, hal pertama ini yang akan teman-teman dapatkan dengan Lekodomblu itu adalah pertama itu adalah networking ya. Jadi ini berbeda dengan kuliah S1 lainnya yang mana biasanya kalau kuliah S1 teman-teman semua itu pasti adalah baru lulusan dari SMA gitu ya. Nah, tapi kalau dengan Lekodomblu ini jadi nanti teman-teman jangan kaget teman-temannya itu bisa dari yang sudah lulusan S1 Engineering, S1 Accounting, S1 Finance, atau bahkan ada dokter juga yang juga akan belajar masak juga di Lekodomblu. Jadi banyak sekali nanti teman-teman yang akan teman-teman jumpai dari berbagai background yang berbeda-beda dan umur yang juga sudah mungkin ada yang sudah 30-an, 40-an, itu juga yang bisa teman-teman temui nantinya di Lekodomblu. Ya. Oke, nah ini adalah letak kampus Lekodomblu yang sudah ada di 20 negara. Ya, jadi teman-teman bisa pilih banyak nih kalau yang prefer ke Asia, ke Australia, ke Eropa, atau ke Amerika. Jadi banyak banget yang bisa tempat yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan negara yang teman-teman sukai nantinya. Nah, tapi karena ada keterbatasan visa dan imigrasi, ada beberapa negara yang teman-teman tidak bisa pilih terutama dari anak-anak dari Indonesia ya, international student. Jadi karena ada keterbatasan visa, jadi nanti ada yang beberapa tidak bisa belajar di negara tersebut gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bantu teman-teman kalau misalnya nanti mau bertanya nanti bisa ditanyakan. Oke. Nah, dengan adanya kampus Lekodomblu di 20 negara itu, jadi ijazah teman-teman ini sudah di-recognize di seluruh dunia dari dengan adanya juga tempat-tempat kerja juga. Mereka sudah tahu gimana sih nanti lulusan dari Lekodomblu itu. Gitu ya. Jadi kita juga di setiap negara Lekodomblu kita memiliki relasi yang sangat dekat dengan tempat-tempat kerja seperti hotel, restoran, ya. Jadi mereka sudah tahu gimana sih nanti lulusan dari Lekodomblu, anak-anaknya itu tekniknya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah karakteristik dari anak-anak Lekodomblu, gitu ya.
Terus juga dalam hal kelasnya, jadi di kelas pembelajaran sendiri itu tidak hanya di kelas ruangan kelas saja ya di Lekodomlu ini. Jadi kita juga akan mengajak teman-teman untuk langsung merasakan gimana sih nanti bekerja sebagai chef yang harus menyiapkan makanannya untuk guest yang dalam jumlah banyak ya, misalnya dalam jumlah 500 tamu atau 1.000 tamu. Jadi ini teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan ini ya selagi masih belajar di Lekodomlu. Jadi ini nanti waktu sudah akan lulus dapat menunjang karir teman-teman nantinya dalam mencari pekerjaan ke depannya. Ya. Terus juga kita juga akan mengundang banyak selebriti chef atau beberapa chef yang terkenal dari masing-masing negara untuk datang ke Lokodomblu untuk membuat kelas tambahan gitu ya. Jadi mereka akan memberikan master class untuk semua anak-anak Lokodomblu. Jadi teman-teman bisa dapat belajar banyak tambahan-tambahan pelajaran baru mulai dari teknik masakan-masakan dan juga resep-resep yang benar-benar adalah dibuat dari para chef ini gitu ya. Jadi banyak banget ilmu tambahan yang akan teman-teman dapatkan juga. Dalam hal networking juga di sini juga teman-teman bisa mendapat kesempatan berkenalan langsung dan juga mendapat kesempatan untuk bisa bekerja langsung di tempat mereka gitu ya. Terus dalam hal karir expo, jadi kita juga Lekodomlu, kita membantu anak-anak kita semua juga dalam hal mencari pekerjaan juga nantinya dengan langsung mendatangkan semua para pelaku hotel dan juga restoran ini untuk datang langsung ke kampus untuk langsung ketemu dengan semua murid-murid Lekodomlu. Oke. Nah, ini adalah beberapa university partners. Jadi kita bekerja sama dengan university partners dalam hal untuk merancang semua unit-unit yang akan kita ajarkan ke semua student supaya tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi karena kita tahu kulineri itu sangat cepat banget perkembangannya, tekniknya dan resep-resepnya gitu ya. Jadi dengan dari University Partners ini mereka akan membantu kita juga untuk selalu mengupdate program-program yang akan kita ajarkan ke semua murid-murid Lekodomlu. Nah, ini juga industry partners, jadi kita selalu membuild a very strong relationship ya sama semua industry partners dari masing-masing negara, sehingga mereka juga sudah percaya anak-anak Lekodomlu itu seperti apa nantinya. Jadi mereka juga sudah yakin setiap ada alumni dari Lekodomlu mau apply kerja, mereka tuh sudah tahu seperti apa karakteristiknya, teknik-teknik yang sudah bisa dipakai sama studentnya untuk membantu pekerjaan mereka nantinya gitu ya. Jadi kita sudah banyak dari hotel bintang 5 sampai ke top-top restoran ya. Nah, terus dalam hal kedua, jadi tadi pertama ada networking, kedua ini adalah dalam hal mentoring ya. Jadi karena kulineri itu lebih ke praktek, jadi teman-teman harus mendapat pengajar yang bisa memberikan pengajaran yang bisa membantu teman-teman nantinya untuk prakteknya ya. Jadi mentor itu sangat penting. Nah, pertama itu adalah dalam hal pengajarannya ya. Jadi chef di sini yang pengajarnya nanti itu adalah mereka yang sudah punya puluhan tahun experience di dalam bidang mereka sendiri masing-masing ya. Jadi ada yang bidang cuisine, pastry ya. Jadi mereka juga ada beberapa yang sudah mendapatkan Michelin Star Award ya. Jadi ini penghargaan yang sangat prestigious juga untuk restoran, atau mereka juga sudah yang memiliki restoran mereka sendiri ya. Jadi mereka juga bisa memberikan banyak pengalaman kerja mereka dulu juga. Selain juga itu mereka juga mengajarkan teknik ya, teknik masak, especially untuk teman-teman yang belum ada experience juga, mereka juga sudah bisa dipercaya untuk bisa membantu teman-teman nantinya. Nah, ini dalam bentuk kelas ya. Jadi nanti kelas teman itu seperti apa. Jadi di sini pertama itu adalah kelas demonstration class ya. Jadi di sini chefnya akan mengajarkan dulu, hari ini akan belajar teknik apa, belajar resep apa ya. Di sini teman-teman harus memperhatikan dulu, harus take notes gimana step-stepnya ya. Karena setelah kelas chef demo ini yang berlangsung selama 3 jam, teman-teman nanti akan langsung masuk ke dapur untuk membuat dish yang sama dengan yang chef ajarkan di kelas demo.
ya. Jadi kalian harus membuat makanan-makanan yang sama persis atau replikanya, ya. Jadi notes yang sudah teman-teman catat itu adalah akan sangat membantu teman-teman nantinya, gitu ya, dengan memperhatikan di kelas demonya, gitu ya. Jadi di sini juga perlu diingat ini kelasnya individual, ya. Jadi teman-teman make sure memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya, untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan sama chefnya, supaya ke depannya teman-teman juga lebih gampang nantinya untuk dapat pekerjaannya, gitu ya. Terus Kodomlu juga ada training restoran. Di sini teman-teman dapat kesempatan untuk belajar gimana sih nantinya men-setup bisnis sendiri nantinya dalam skala kecil, ya, dalam small business. Jadi mulai dari production, mulai dari finance-nya, planning menunya itu seperti apa. Di sini teman-teman juga dapat bisa belajar sedikit dari training restoran Kodomlu. Ya. Terus juga beberapa negara Lekodomblu ini bisa mendapat kesempatan untuk internship, ya. Jadi di sini tempat internship ini juga tadi kita tidak sembarang memilih untuk teman-teman bisa bekerja. Kita akan make sure teman-teman tempat kerjanya itu akan membantu karir teman-teman ke depannya. Kita akan melihat teman-teman harus bisa mendapat pelajaran-pelajaran baru juga di selama internship ini. Ya, jadi di sini kita akan membantu meng-guide juga teman-teman untuk memilih tempat kerjanya. Jadi jangan khawatir nanti harus cari kerja di mana, itu kita ada timnya kita sendiri. Ya. Terus kita juga akan mengajak teman-teman ke local market, ya, dalam hal pelajaran tentang memilih bahan-bahan masak, ya. Ini seorang chef harus pintar memilih bahan-bahan masak, especially cari bahan-bahan yang masih fresh, ya. Terus juga kita ada rooftop garden, kita menanam herbs dan vegetable kita sendiri. Kita ada pabrik ngajak ke cheese factory, ngajak juga ke organic farm, gitu ya. Terus industry visit, selain itu kita juga mengajak ke restoran, hotel, dan juga ke beberapa pabrik makanan. Di sini kita akan melihat gimana cara pekerjaannya, gimana waktu kerjanya, ekspektasinya, work operation-nya nanti, sehingga teman-teman nanti waktu mencari kerja atau sudah mulai kerja, itu teman-teman tidak shock lagi. Oh, ternyata sudah pernah diajarkan, jadi seperti ini gitu ya pekerjaannya. Gitu. Nah, ini juga toolkit dan uniform yang akan kita berikan untuk teman-teman yang ambil program kulineri. Ya, jadi di sini semua alatnya sudah lengkap dan juga ini jadi milik teman-teman semua, ya, bisa dibawa pulang nanti. Terus fasilitas dapur kita, jadi di sini dapurnya ini juga yang sudah kita berikan yang sudah inovasi terbaru, ya. Jadi ini juga masih dipakai sama semua commercial kitchen saat ini. Jadi teman-teman juga bisa banyak belajar, banyak pengetahuan juga dalam hal peralatannya yang akan digunakan, gitu ya. Nah, next-nya kita akan masuk ke program. Jadi program apa saja yang teman-teman bisa pilih nantinya dengan belajar di Lekodomblu. Oke. Nah, di Lekodomblu kita cuma ada 2 fakulti. Jadi kita cuma ada satu di Culinary Arts, and then satu lagi lebih ke arah Hospitality Management, ya, lebih ke arah perhotelan gitu ya. Nah, Culinary Arts ini lebih ke arah praktek, ya. Kita lebih ke arah programnya itu diploma. Gitu. Nah, Culinary Arts ini kita ada 3 spesialisasi. Kita ada boulangerie, ada cuisine, dan ada patisserie. Ya. Untuk pertama ini adalah untuk cuisine. Ini untuk teman-teman yang mau belajar lebih ke arah makanan-makanan main course. Ini durasinya paling lama itu adalah 9 bulan. Dan ada 3 level, ya. Jadi belajarnya ini bertahap. Jadi pertama mulai dari level basic, ya. Di sini kita akan ajarkan basic-basic teknik dulu untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman yang belum ada background masak, belum pernah masak, atau belum pernah masuk ke dapur sama sekali, jadi tidak usah khawatir karena kita akan mengajarkan dari basicnya banget. Terus akan progres ke intermediate, mulai belajar resep-resep yang lebih komplit. Terus juga masuk ke superior, di mana teman-teman sudah bisa mulai membuat resep sendiri. Jadi ini pembelajarannya per level. Terus ada 4 kali intake, 90% praktek, terus ada 6 jamnya per hari, ya. Jadi kelasnya jadi seperti ini, 90%-nya praktek, ya.
Nah, ini akan dipelajari, jadi ada knife skill, teman-teman akan belajar appetizer, ada belajar sedikit dessert juga di cuisine, dan main topiknya itu adalah belajar makanan-makanan main course, ada meat, dan juga ada seafoodnya juga. Oke, nextnya ini patisserie, jadi ini untuk teman-teman yang mau belajar buat kue, coklat, sugar, belajar juga sedikit tentang roti, jadi ini durasinya sama dan juga pembelajarannya sama dengan cuisine ya. Jadi tekniknya semua cuma tekniknya saja yang nanti akan berbeda. Ini lebih ke makanan-makanan dessert, pastry. Gitu ya. Jadi pertama akan belajar French pastries, belajar kue, buat kue ya. Terus ada roti, terus yang paling main topiknya itu adalah di dessert ya nanti belajarnya. Nah, untuk boulangerie, nah ini kita melihat nih saat sekarang ini makin banyak anak-anak yang berminat ke arah roti ya. Jadi banyak juga sekarang perkembangan di dalam roti juga. Nah, jadi kita ada program khusus boulangerie atau bakery. Jadi di sini juga sama sistem pembelajarannya. Di sini teman-teman akan mempelajari 250 resep dari French bread ya. Jadi di sana banyak banget menu-menu baru yang bisa teman-teman pelajari di Diplom de Boulangerie ini. Nah, selain itu juga nextnya kita ada advanced diploma. Jadi di sini teman-teman akan belajar 50% praktek dan 50% teori. Ya, teorinya di sini akan belajar gimana sih nanti kalau misalnya mau buat restoran sendiri, bisnisnya seperti apa, skillnya itu seperti apa, itu akan dipelajari di sini. Jadi di akhir dari program ini teman-teman akan ada project untuk bisa mempresentasikan bisnis yang teman-teman mau buat di depan-depan para chef ya. Jadi chef ini akan berakting sebagai investor. Jadi teman-teman akan belajar nih gimana nanti mencari investor untuk bisa memfunding restoran-restoran baru teman-teman nantinya. Oke, jadi di sini banyak banget belajar tentang hal seperti itu. Oke, jadi ini satu paket program. Jadi kalau teman-teman mau ambil diploma dan advance diploma ini bisa, atau cuma diplomanya saja itu juga bisa. Oke. Nah, nextnya adalah lebih ke arah hospitality management. Jadi di sini lebih ke arah program S1. Jadi kita ada di 5 negara ya, di Australia, New Zealand, dan juga ada di Ottawa, Paris, dan London. Nah, jadi di sini nanti teman-teman pilih ya, mau ke negara mana, mau ambil jurusannya ke arah mana. Nah, untuk yang ada belajar teknik masaknya itu ada di New Zealand dan di Paris ya. Di sini teman-teman akan belajar teknik masak dari kulinerinya. Terus juga kita juga ada di Ottawa di sini untuk teman-teman tertarik belajar food science ya. Kita bekerja sama dengan University of Ottawa. Di sini karirnya ini juga bisa menjadi teman-teman yang tertarik misalnya berbisnis di healthy diet, catering ya, itu juga bisa. Nah, atau yang bisa juga bekerja di rumah sakit ya untuk lebih ke arah nutrisinya ya. Jadi di sini juga bisa membantu teman-teman berkarir ke arah sana juga. Ya. Nah, ini untuk requirement-nya. Jadi requirement ini kita sangat straightforward karena kita cuma pelajaran praktek, jadi kita tidak akademik. Jadi yang penting teman-teman lulus high school ya, itu satu. Terus ada beberapa negara yang memerlukan IELTS ya, jadi teman-teman harus lihat juga mau ke negara mana dan apakah memerlukan IELTS. Terus minimum umur ya, ini juga dilihat ada minimum umurnya itu 18 tahun. Okay. Untuk teman-teman yang tertarik ambil program Hospitality Management atau S1 kita, ini kita ada harus lulus kelas 12 dan tetap memerlukan IELTS. Ya, meskipun yang di Paris itu juga belajarnya pakai bahasa Inggris. Ya, jadi tetap perlu IELTS. Nah, ini kisaran harga tuition fee untuk semua program kita. Jadi untuk program kulineri, nah ini ada cuisine, pastry, dan ada kisaran harganya. Nah, ini berbeda-beda ya, setiap negara dan juga program yang mau dipilih ya nanti. Jadi nanti kalau sudah tahu mau ke negara mana, nanti saya bisa memberikan informasi yang lebih detailnya. Ya. Nah, ini sudah include sampai lulus ya, sudah sampai lulus dan juga sudah termasuk semua pelajaran, bahan-bahan masaknya, toolkitnya, seragamnya itu semua sudah termasuk ya.
Demikian juga untuk bachelor ini juga sama, ini untuk 3 tahun belajar dan juga sudah termasuk semua toolkitnya. Oke. Nah, nextnya akan cerita tentang karirnya, jadi sangat singkat aja. Jadi karirnya ini biasanya, soalnya kalau biasa ditanya, kerjanya chef ngapain? Ya di kitchen, masak gitu ya, that's it gitu. Jadi sebenarnya tidak salah juga memang di kitchen. Tapi sekarang ini banyak banget departemen yang atau area yang bisa chef itu pilih. Misalnya kita ada di culinary research and development contohnya. Jadi kalau di grup restoran atau hotel yang sudah besar saat ini. Jadi ini ada departemen yang mana nanti teman-teman ada melakukan research dulu ya sebelum melaunching menu-menu baru gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu apakah menu ini bisa diterima oleh orang lokalnya atau tidak. Nah, itu harus dilakukan research yang sangat komplit banget sebelum melaunching gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari culinary research and development. Terus juga kalau teman-teman tertarik untuk traveling, bisa bekerja di cruise ships, airline, atau private dining, ya itu juga bisa gitu ya. Terus ya sisanya teman-teman bisa bekerja di hotel, di event, atau di travel and tourism. Nah ini common karir ya untuk teman-teman yang bekerja di restoran atau di hotel tuh biasanya seperti ini positionnya. Jadi mulai dari komi sampai position paling tinggi itu adalah head chef ya. Atau teman-teman yang tertarik buat bisnis sendiri, bisa jadi punya restoran sendiri, atau konsultannya. Jadi di sini misalnya kalau misalnya nanti ada klien pengen buat bisnis restoran, nah teman-teman bisa memberikan konsultasi seperti menunya harus seperti apa, restoran konsepnya harus seperti apa, terus peralatan makannya, piringnya harus seperti apa. Nah, itu juga bisa teman-teman memberikan konsultasi ke arah sana. Gitu ya. Jadi ini juga bisnis yang sangat berkembang juga saat ini. Terus ada private dining, atau teman-teman yang tertarik pengen menjadi influencer, atau TV personality, celebrity chef. Ya, kita sudah ada alumni kita, banyak alumni kita yang sudah mengarah ke arah celebrity chef. Ya, kita salah satunya ada Chef Renata, sebagai juri dari MasterChef Indonesia gitu ya, dan juga Chef Renata juga banyak menjadi brand ambassador juga gitu ya. Jadi teman-teman mau jadi celebrity chef ya itu juga bisa gitu ya. Nah, patisserie ya sama patissier dan juga ada chef de partie dan juga head pastry chef. Kita sudah ada alumni yang sudah berkarir sangat bagus juga di luar negeri dan juga sudah menjadi head pastry chef ya. Atau teman-teman lebih memilih ke arah entrepreneur, bisa membuat baking studio, mengajarkan kelas pastry, buat custom cake, terus buat restoran-restoran dessert ya. Nah ini juga bisa untuk teman-teman pilih. Untuk anak-anak bakery ya bisa buat toko roti atau menjadi supplier ya. Jadi biasanya kalau ada di coffee shop, teman-teman pernah ke coffee shop ada jual makanan, nah itu biasanya makanan-makanannya itu adalah disuplai dari para orang-orang pastry atau orang-orang bakery juga gitu ya. Jadi itu bisa jadi supplier atau menjual dalam jumlah besar ke restoran ke supermarket gitu. Itu juga bisa dalam hal mass produce bakery-nya. Jadi di sini semua karir yang bisa teman-teman pilih nantinya ya. Oke, ini sudah sampai ke penghujung presentasi. Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi lebih lanjut dan pengen tahu alumni Lekodomlu saat ini sekarang ngapain aja di Indonesia atau yang di luar negeri, nah teman-teman bisa langsung ke Instagram kita Lekodomlu Indonesia. Kita sangat aktif dan kita juga akan melakukan banyak aktiviti-aktiviti di Indonesia ya untuk teman-teman nantinya kalau berminat bisa mengikutinya. Terus kita ada YouTube juga untuk mengetahui kampus tour kita, virtual kampus tour, bisa melihat langsung ke YouTube-nya. Atau bisa langsung WhatsApp saja ke nomor ini. Nanti di sini kita bisa membantu menjawab semua pertanyaan teman-teman, study plan-nya kayak gimana, itu nanti bisa kita ajarkan juga, kita bantu juga dengan kontak di nomor WhatsApp ini. Oke. Thank you teman-teman semua udah memperhatikan presentasi kali ini. Mungkin next-nya bisa langsung Q&A kali ya.
Ya, baik. Untuk Kak Fendi Haryanto sendiri, kami dari Panitia Big Week mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Kak Fendi sendiri. Dan presentasi kali ini sendiri juga sangat menarik ya teman-teman dari Lake Cordon Bleu, di mana jika saya ringkas, bisa diringkas sendiri, Lake Cordon Bleu itu merupakan institusi kuliner terbesar dan juga tertua yang tersebar di berbagai negara juga nih teman-teman. Dan juga di Lake Cordon Bleu sendiri tidak hanya sekolah masak, namun juga ada hospitality management, food tech, dan juga nanti ada program S2-nya. Dan juga kalau teman-teman nantinya mau meng-apply di Lake Cordon Bleu dan juga diterima di sini, nanti teman-teman akan mendapatkan yang pertama itu networking. Networking terutama itu mungkin bisa di bidang di mana Lake Cordon Bleu itu mengundang banyak sekali celebrity chef untuk pembelajarannya, dan juga nanti ada career expo, dan juga Lake Cordon Bleu sendiri memiliki university partners dan juga industry partners. Dan yang kedua di bidang mentoring, di mana chef pengajar di sini memiliki pengalaman yang sangat banyak, di mana seperti yang tadi Kak Fendi bilang, beberapa chef pengajar di Lake Cordon Bleu sendiri merupakan chef yang telah mendapatkan penghargaan Michelin nih teman-teman. Wah, gimana nggak keren tuh. Nah, dan juga di Lake Cordon Bleu sendiri untuk teknis pembelajarannya sendiri nanti ada demo kelas dan praktik setelah demo selama 3 jam, dan juga ada training restoran dan juga berbagai macam hal lainnya. Dan di Lake Cordon Bleu sendiri, jika saya perhatikan dari presentasi Kak Fendi sendiri, juga ada program-program inovatif nih dari Lake Cordon Bleu, yaitu berupa culinary arts dan juga di bidang hospitality. Dan yang terakhir mungkin bagi teman-teman yang mau meng-apply di Lake Cordon Bleu bisa memperhatikan requirements yang tadi telah disampaikan oleh Kak Fendi. Dan juga prospek karirnya dari setelah teman-teman kalau lulus dari Lake Cordon Bleu sendiri pasti juga banyak ya, seperti yang tadi dibilang oleh Kak Fendi, ada chef, owner restoran, konsultan, membuka private dining, dan juga berbagai macam hal lainnya nih teman-teman. Dan mungkin untuk sekarang kita bisa langsung memasuki sesi tanya jawab untuk seluruh peserta. Nanti dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan mungkin bagi yang masih bingung-bingung nih, atau masih ada yang ingin ditanyakan lebih lagi mengenai Lake Cordon Bleu, bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Nanti saya sebagai moderator akan langsung memilih pertanyaannya dan langsung menyampaikannya secara langsung ke Kak Fendi. Oke, ini Kak Fendi ada salah satu pertanyaan nih yang dikirim dari private chat. Jadi untuk pertanyaannya, apakah Lake Cordon Bleu ada skripsi ataupun tugas akhir? Dan kalau boleh tahu, bentuk dari skripsi ataupun tugas akhir tersebut itu seperti apa ya Kak Fendi? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi ya Kak Fendi. Ya, oke. Jadi kalau untuk yang mau ambil kulineri ya, pelajaran kulineri ini lebih ke arah praktek ya. Jadi tes akhirnya itu adalah praktikal ya. Jadi ini akan menentukan apakah teman-teman nanti lulus atau tidak. Ya, jadi tadi kita ada 3 level ya, ada basic, intermediate, sama superior. Nah, jadi masing-masing level ini nanti akan ada tes prakteknya. Ya, baru teman-teman nanti bisa lulus, harus lulus ketiga-tiganya praktek dari 3 level ini. Gitu. Nah, jadi kalau yang nggak suka skripsi mungkin, nah ini praktek bisa ambil program kulineri kita, itu tidak ada skripsi, ya. Nah, untuk bachelor sendiri ini juga skripsinya ini kita bukan skripsi yang meminta teman-teman harus melakukan penelitian, tapi di sini teman-teman akan kita kasih project ya. Jadi projectnya ini bisa dalam bentuk bisnis yang sebenarnya atau bisa dalam bentuk bisnis yang reka bisnis gitu ya. Jadi kita akan kasih project contohnya nanti kita akan minta teman-teman harus sudah bisa planning untuk membuat hotel sendiri misalnya. Jadi nanti teman-teman akan bekerja secara kelompok ya. Jadi akan menentukan seperti apa nanti marketingnya ya, kamarnya harus seperti apa, dan juga teman-teman membuat hotelnya ini dengan konsep yang seperti apa ya. Jadi lebih ke arah project bukan ke arah skripsinya. Jadi itu yang nanti bisa teman-teman harus tugasnya ya. Jadi pilih kalau kulineri lebih ke praktek, kalau yang hospitality-nya nanti lebih ke arah project.
Oke, baik. Berarti jika bisa diringkas, kalau yang bagian kulineri itu tidak ada skripsi ya, lebih ke secara praktiknya ya Kak Fendi ya. Dan mungkin untuk yang program bachelor nantinya akan diberikan proyek-proyek besar, begitu ya, seperti itu ya Kak Fendi ya. Ya, benar. Oke. Dan mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Kak Fendi yang dikirimkan lewat private chat. Kalau di masa online seperti ini, cara perkuliahan dari Le Cordon Bleu sendiri itu seperti apa sih Kak Fendi? Hmm. Apakah luring ataupun daring atau mungkin di baur itu seperti itu Kak Hmm. Fendi? Oke, jadi ini karena kita banyak kampus ya, jadi mungkin saya hanya bisa ceritain secara garis besarnya, karena kampus yang lain, yang bordernya, especially yang bordernya masih tutup, ini belajarnya bisa secara online dulu, tapi belajarnya itu masih teori dulu, ya. Jadi prakteknya kita tidak bisa memberikan secara online karena praktek kita ini sangat intensif ya. Jadi kita tahu pasti nanti student-student itu tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat dengan belajar secara online, especially untuk yang praktek. Jadi untuk yang bordernya masih tutup seperti Australia contohnya, ini bisa belajar secara daring dulu, tapi hanya mempelajari teorinya dulu. Ya, nah kalau teman-teman yang sudah mau langsung belajar di kampusnya, ya jadi cari negara yang bordernya sudah buka, yaitu kita ada di 3 kampus, kita ada di Paris, kita ada di London, dan kita ada di Ottawa, Kanada. Ya, jadi 3 negara ini sudah belajar secara normal, ya, dan tetap dengan protokol kesehatan. Of course, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi teman-teman sudah bisa belajar langsung di kampusnya. Ya, jadi teman-teman kalau memang sudah langsung pengen belajar di kampusnya bisa memilih 3 negara ini. Oke, baik. Mungkin berarti kalau bisa saya tangkapnya itu kalau yang masih dalam pembelajarannya yang daring itu berarti nanti teman-teman yang ikut nanti belajarnya teorinya dulu begitu ya Kak Fendi. Ya, Dan bagi yang mau secara langsung nih belajarnya ataupun luring bagi teman-teman yang mau seperti itu berarti nanti bisa langsung ke Paris, London ataupun di Ottawa ya Kak Fendi ya. ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Fendi. Dari ini mau tanya Kak, untuk kegiatan belajarnya, apakah sama seperti kuliah pada umumnya, ada semester 1, 2, 3, dan seterusnya? Dan kemudian berapa lama sih Kak total waktu yang dibutuhkan untuk sampai lulus seperti itu Kak Fendi? Oke, mungkin ini juga tergantung ya mau ambil jurusan apa dulu ya. Ini Tania ya. Ya, jadi oke mungkin kalau misalnya kulineri ya, tertarik ambil kulineri, ini durasinya itu paling lama cuma 9 bulan saja. Ya, ini belajar saja. Tapi kalau nanti misalnya ada mau ambil option magang, nah itu ada bisa tambahan durasi sekitar durasi magang yang akan diambil ya. Tapi untuk belajarnya itu cuma 9 bulan dan kita tidak pakai semester, kita pakai level tadi. Jadi bisa dibilang seperti term ya. Jadi term 1, term 2, term 3 atau level basic, intermediate dan level superior. Jadi kita ada 3 level itu ya. Jadi itu seperti itu nanti pembelajarannya. Oke, baik Kak Fendi. Mungkin ini juga menyambung dari pernyataannya Kak Fendi di mana ada level basic, intermediate, dan superior. Jadi ada yang tanya lagi nih Kak, kalau misalnya mau mendaftar nih di Le Cordon Bleu, apakah harus urut ikut dari basic, intermediate, superior, atau mungkin bisa langsung memilih salah satu levelnya tersebut gitu Kak? Oke. Ini kita sangat menganjurkan harus mulai dari basic banget ya. Kenapa? Karena kita juga melihat ya banyak kulineri-kulineri, tapi mereka mengajarkan teknik yang berbeda ya. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman juga sudah ada experience, misalnya sudah bekerja sebagai chef nih, udah lama bekerja sebagai chef, saya sarankan tetap ngulang dari basic ya, tetap ambil program basic kita karena pasti banyak teknik-teknik yang baru yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman mau mencoba bisa, tapi nanti kita akan ada tes ya, kita ada tes, kita akan melihat teknik teman-teman itu sejauh apa nanti, apakah sudah bisa langsung masuk ke intermediate atau tidak.
Ya, jadi di sini kita ada tesnya, kita juga melihat experience juga teman-teman itu harus memiliki experience minimum 3 tahun bekerja di professional kitchen. Ya, jadi ini yang prosesnya nanti seperti itu. Tapi yang tadi saya sarankan teknik masak dari semua sekolah itu pasti berbeda-beda ya pengajarannya. Jadi saya sarankan start from basic dan teman-teman pasti akan tetap dapat banyak pelajaran-pelajaran baru. Gitu. Ya, berarti kalau bagi teman-teman nih yang mau daftar di Le Cordon Bleu, mungkin bisa disarankan untuk mengikuti basic-basicnya dulu ya Kak Fendi ya, supaya mungkin biar teman-teman bisa mendapatkan fundamental-fundamental yang lebih pakem lagi begitu ya teman-teman. Nah, baik Kak Fendi, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Kak, saya tertarik dengan culinary art program. Untuk lulusannya, apakah nanti juga akan mendapatkan gelar? Terima kasih. Seperti itu, Kak Fendi. Oke. Baik, ya, nanti untuk culinary arts ini akan dapat program diploma ya, tapi diplomanya ini sebagai istilahnya sebagai akreditasi yang mana teman-teman itu bisa bekerja sebagai chef langsungnya dengan mempunyai diploma dari Le Cordon Bleu ini ya. Jadi contohnya kayak seperti accounting, misalnya accounting ada CPA yang mana itu sebagai certified accounting. Nah, dengan adanya ijazah diploma dari Le Cordon Bleu ini teman-teman ini kalau mau apply kerja sebagai chef itu mereka sudah tahu, teman-teman sudah melalui training yang sangat intensif dalam hal teknik masak dan juga teman-teman juga sudah tahu pengaturan dalam hal hygiene-nya, work operation di kitchen-nya itu seperti apa, inilah yang sudah teman-teman lalui dengan belajar di Le Cordon Bleu. Jadi ijazah ini, gelar ini sudah bisa sebagai teman-teman untuk mau bekerja sebagai chef. Oke, baik Kak Fendi, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin kita bisa langsung beranjak ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Fendi dari private chat. Kak mau tanya, apakah di Le Cordon Bleu sendiri itu ada program beasiswa dari kampusnya? Dan jika ada program beasiswa, syarat dari untuk mengikuti atau mengapply program beasiswa tersebut tuh apa saja ya Kak Fendi? Ya. Seperti itu Kak. Oke. Beasiswa ini berbeda-beda ya setiap negara. Jadi nanti kalau sudah tahu mau ke negara mana, silakan hubungi kita lagi. Nanti kita akan memberikan detailnya. Nah, tapi untuk tahun ini kita masih ada beasiswa dari Australia, ya 10% scholarship. Syaratnya tidak banyak, cuman perlu diterima saja di Le Cordon Bleu sudah otomatis langsung dapat scholarship-nya untuk yang mau join Oktober Intake ini ya. Tapi untuk teman-teman yang masih mau merencanakan untuk tahun depan ini bisa dikontak kita lagi nanti waktu sudah siap berangkat karena untuk scholarship untuk tahun depan belum ada konfirmasi saat ini apakah masih ada atau tidak gitu ya. Dan juga setiap negara nanti bisa berbeda-beda scholarship-nya, bisa ada atau bisa tidak. Oh, berarti scholarship untuk yang di masing-masing negara yang ada recording dunia itu berbeda-beda ya, tergantung dari negaranya tersebut ya, Kak Fendi ya, seperti itu ya. Oke, nah mungkin kita bisa langsung beranjak ke pertanyaan berikutnya. Jadi Kak, kalau semisal di Le Cordon Bleu, ada nggak sih Kak relasi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menunjang karir dari mahasiswanya ke depannya? Dan dana kalau internship fair sendiri seberapa sering ya Kak? Seperti Oke. itu. Ya, jadi tadi saya sudah sempat menunjukkan juga di presentasi ya. Tadi kita ada industri partner kita. Jadi itu untuk waktu mau magang juga programnya Le Cordon Bleu ini juga kita akan membantu teman-teman bisa mencari tempat kerja yang bisa menunjang karir ya. Jadi kita juga akan memantau teman-teman nanti kerjanya seperti apa. Ya, kita akan kontak juga dengan supervisor teman-teman, feedback mereka dari supervisornya seperti apa, feedback teman-teman juga tempat kerjanya seperti apa. Ya, jadi kita akan make sure teman-teman akan mendapat pelajaran baru juga dari tempat kerjanya. Ya, jadi ini dan karena ini juga kita ada tim kita sendiri, tim internship-nya untuk membantu teman-teman nantinya. Gitu.
Ya, untuk internship fair-nya ini biasanya kita adakan setiap tiga kali setahun biasanya, ya. Karena kan kita juga ada 4 kali intake itu ya, jadi kita make sure setiap intake itu teman-teman dapat mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan para pelaku industri yang di sana untuk bisa mencari tempat kerja nantinya. Oke, baik Kak Fendi, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk tadi yang bertanya. Dan juga ini ada pertanyaan lagi nih Kak Fendi. Kak, kalau semisal tertarik mau ambil kuliner, tapi tidak memiliki basic-basic skill nih, apakah mungkin memungkinkan untuk bisa masuk ke Le Cordon Bleu? Seperti itu Kak Fendi? Ya, oke. Ini pertanyaan yang banyak sekali saya terima. Jadi ini apa ya? Tidak, yang tadi sudah sempat saya mention, belajarnya dari basic, tidak perlu ada experience ya. Kita juga sudah pernah ada satu anak belum pernah masuk dapur, kata mamanya juga waktu kemarin konsultasi, mamanya juga nggak yakin bisa survive ya di Kodonglu karena belum pernah masuk dapur sama sekali. Tapi amazing, sekarang anaknya sudah build a very good restaurant business ya di pastry di Surabaya itu dia anaknya. Jadi amazingly dia belajar banyak, dia juga belum ada basic skill sama apa-apapun juga dari Indonesia dan langsung belajar di Lekodonglu dan sekarang dia sudah membuat bisnis sendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita punya para chef yang sudah profesional bisa mengajarkan dari anak-anak yang belum ada experience sama sekali, anak-anak yang sudah banyak experience ya itu mereka bisa relate ke masing-masing anak-anak yang belajar di Lekodonglu. Oke, berarti untuk teman-teman nih yang mungkin masih belum memiliki basic skill mengenai memasak sendiri, jangan takut ya teman-teman untuk mengapply di Le Cordon Bleu karena pastinya seperti yang tadi Kak Fendi bilang, Le Cordon Bleu akan mengajarkan murid-muridnya dari awal hingga akhir dengan totalitas seperti itu ya Kak Fendi ya. Ya, oke, baik Kak Fendi. Setelah ini ada pertanyaan lagi Kak. Untuk internship-nya, apakah nanti akan ditentukan oleh Le Cordon Bleu atau siswa yang memilih sendiri tempat internship-nya ya Kak Fendi? Ya, ini kita memberikan pilihan juga untuk student-studentnya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih dari sini udah tahu, oh aku pengen bekerja di restoran A misalnya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba apply sendiri ya, mencoba apply sendiri, tapi tetap harus menghubungi tim Lekodonglu juga, ya, tim internship kita. Karena tadi kita juga harus memantau teman-teman ya, kita juga harus melihat apakah tempat kerjanya cocok untuk teman-teman kerja, ya teman-teman bisa dapat pelajaran-pelajaran baru juga dan apakah supervisornya ini juga bisa bertanggung jawab untuk teman-teman bekerja di sana nantinya kalau misalnya amit-amit ada kenapa-kenapa ya. Jadi kita harus make sure semua hal-hal ini harus dipatuhin juga sama tempat kerjanya ya yang menerima anak-anak internship gitu ya. Nah, jadi bisa kalau mau mencari sendiri tapi tetap harus menghubungi tim Lekodonglu kita. Oke, baik, terima kasih Kak Fendi atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Kak Fendi. Dan pertanyaannya ini banyak sekali. Dan kalau biaya sendiri sistemnya nanti apakah bisa beberapa termin atau emang harus dibayarkan di awal semester ya Kak Fendi? Dan kalau ada kendala ekonomi dari mahasiswanya mungkin bagaimana ya kelanjutannya Kak Fendi? Dan juga untuk prakteknya sendiri kita perlu bayar fee lagi atau enggak ya buat alat dan biayanya Kak, seperti itu. Terima kasih Kak Fendi. Sebelumnya mungkin saya bisa share juga ya ada inquiry form juga dari kita. Mungkin ini teman-teman nanti bisa isi ya. Untuk teman-teman yang mungkin nggak malu-malu bertanya saat ini, bisa diisi form ini. Nanti di sana ada kolom pertanyaan. Teman-teman bisa memasukkan pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Nanti kita akan jawab masing-masing ya. Nah, untuk pertanyaan tadi ya, jadi untuk
unfortunately beberapa negara kita ya itu mereka harus membayarkan full di awal sebelum mulai pelajaran ya, bahkan sebelum mulai apply visa. Jadi sudah harus melunaskan uang sekolahnya semuanya ya. Untuk negara yang bisa cicilan, ini kita ada di negara Malaysia sama di Australia. Ya, jadi kalau teman-teman ada kendala sedikit dalam finansialnya, bisa memilih kampus kita yang di Malaysia dan di Australia karena mereka bisa membayar secara cicilan, yang mana bayarnya itu adalah per level ya. Jadi tadi ada basic, ada intermediate, ada superior. Jadi teman-teman akan bayar level basic dulu, baru setelah selesai level basic, teman-teman bisa langsung masuk ke akan membayar level intermediate gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fendi atas jawabannya. Dan mungkin teman-teman, karena waktunya juga sudah habis, mungkin bagi teman-teman yang tadi nih masih ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, bisa langsung tanya ke di Google Form yang tadi telah disediakan oleh Kak Fendi ya, begitu ya Kak Fendi. Dan juga mungkin nanti teman-teman bisa tanya di kontak personnya Lekordendo yang telah tadi di-share oleh Kak Fendi sendiri. Nah, oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Fendi. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman dengan baik dan juga memuaskan, dan mungkin bisa menambah nih informasi-informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman sendiri yang hadir pada sesi kali ini. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin apakah ada sepatah dua patah kata nih yang mau disampaikan oleh Kak Fendi sebagai closing statement? Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah akan merencanakan kuliahnya di mana, dan untuk yang mau kuliah ke luar negeri, mungkin jangan menjadikan pandemik sebagai alasan menunda ya. Jadi karena life itu still goes on ya. Life tidak akan menunggu teman-teman sampai lulus dan tetap akan berlangsung. Jadi teman-teman harus langsung menentukan ya dengan kita. Kalau yang mau tertarik kulineri di Lekodomblu, kita ada banyak option negara yang sudah buka ya, yang sudah bisa teman-teman belajar langsung di sana. Jadi teman-teman mulai planningnya, jangan ditunda-tunda, dan semoga kedepannya teman-teman bisa menemukan karir yang cocok ya, jurusan yang cocok juga untuk kedepannya nantinya. Dan sukses selalu dan stay safe. Oke.